semuanya, kembali lagi di Storytelling bersama Kak Awal. Oke, untuk episode kali ini aku akan membahas tentang rahasia di balik bayangan Lazuardi. Dahulu kala, di sebuah lembah tersembunyi bernama Lazuardi, bayangan manusia bukanlah sekedar siluet hitam yang mengikuti kaki. Di sana, bayangan adalah suara hati. Jika hatimu tulus, bayanganmu akan tampak halus dan mengikuti gerakmu dengan anggun. Namun, jika hatimu kebohongan, bayangan itu akan tampak kasar, bergerigi, bahkan bisa bergerak sendiri. Kenalkan Erlian, seorang remaja yang lincah tapi memiliki satu rahasia besar. Bayangannya mulai memudar, bukan karena ia jahat, tapi karena Elian sering berbohong kecil untuk menutupi kemiskinannya. Ia malu karena sepatunya bolong. Ia malu karena tidak punya bekal semewah teman-temannya. Aku sudah makan banyak tadi di rumah. Bohongnya pada teman-temannya. Sementara perutnya berbunyi keruyuk. Dan di saat itu juga kaki bayangannya lenyap. Suatu malam, saat hujan rintik-rintik, Elian berjalan melewati gang sempit yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di ujung gang, ada sebuah toko kayu tua dengan papan nama Toko Penukar Beban. Di dalamnya tidak ada emas, tidak ada berlian. Yang ada hanyalah ribuan botol kaca yang berisi gumpalan asap hitam yang bergerak-bergerak. Elian bertemu dengan pemiliknya, seorang kakek dengan mata biru pucat bernama Tuan Sado. Tuan Sado pun berbicara. "Kau kehilangan kakimu, nak?" tanya Tuan Sado sambil tersenyum miring. Elian terkejut. "Bagaimana kakek tahu?" Tuan Sado akhirnya menawarkan kesempatan. Elian boleh meminjam bayangan cahaya milik seorang pangeran masa lalu. Dengan bayangan itu, Elian akan terlihat sangat berwibawa. Terlihat sebagai yang kaya dan dikagumi. Syaratnya sederhana sekali. Elian harus memberikan 1 jam ingatannya tentang ibunya di setiap minggu sebagai biaya sewa. Awalnya semua terasa hebat. Di sekolah, semua orang mengurumuni Elian. Mereka merasa Elian adalah orang hebat karena bayangannya bersinar emas. Dan ia akhirnya menjadi populer di sekolahnya. Remaja-remaja di sana ingin berteman dengannya. Dan anak-anak kecil pun memandangnya dengan kagum. Tapi ada yang salah. Setiap kali ia melihat foto ibunya,
Elian merasa asing. Ia mulai lupa wangi masakan ibunya. Ia mulai lupa pada nada suara ibunya saat menyanyikan Nina Bobo. Elian menjadi populer, tapi hatinya terasa kosong, seolah-olah ada lubang hitam di dadanya. Puncaknya adalah saat pesta besar di desa. Tuan Sado datang menagih bayaran terakhir. Puncaknya adalah saat pesta besar di desa. Tuan Sado datang menagih bayaran terakhir dan berkata, "Ingatan terakhir tentang wajah ibumu atau bayangan emas ini akan mencekikmu." Tiba-tiba, bayangan emas itu tidak lagi indah. Ia mulai melilit leher Elian. Elian berteriak, "Tolong! Tolong!" Di saat kritis itu, Elian melihat bayangannya yang asli hanya tinggal separuh badan dan tampak lemah sedang meringkuk di pojok ruangan. Elian menyadari satu hal. Bayangannya yang cacat itulah yang asli. Itulah dirinya yang sebenarnya, yang mencintai ibunya, yang berjuang setiap hari. Dengan sekuat tenaga, Elian memecahkan botol kaca yang dibawa Tuan Sado. Prang! Asap hitam keluar dari botol-botol itu, kembali ke pemilik aslinya di seluruh desa. Orang-orang kaya yang selama ini hanya berpura-pura bahagia, tiba-tiba menangis karena mereka kembali merasakan kejujuran. Dan Tuan Sado pun akhirnya hilang bersama asap-asap tersebut. Lalu, Elian kembali menjadi remaja miskin dengan sepatu bolong. Bayangannya tidak lagi bersinar emas. Bayangannya hitam dan tidak sempurna. Dan kakinya masih sedikit samar. Tapi saat ia pulang dan memeluk ibunya, ia ingat segalanya dan ia merasa utuh kembali. Sejak hari itu, penduduk Lazuardi belajar satu hal penting. Lebih baik memiliki bayangan yang gelap tapi nyata daripada memiliki bayangan yang bersinar namun milik orang lain. Kesimpulan dari cerita ini adalah sebab pada akhirnya lebih baik memiliki bayangan yang hitam tapi nyata daripada memiliki bayangan yang bersinar namun palsu. Karena kebahagiaan sejati tidak ditemukan dari pujian orang lain, melainkan dari kejujuran kita kepada diri sendiri dan kasih sayang orang-orang yang tulus mencintai kita. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita tentang rahasia di balik bayangan Lazuardi. Sampai berjumpa di storytelling episode berikutnya bersama Kakak Aul. Bye-bye.